Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah Arifiandi dari kelas AM4B, dan di video kali ini saya akan menerangkan tentang ACL in Practice chapter 6 yang berfungsi untuk menganalisa transaksi. Untuk pertama-tama kita buka tabel unacceptable codes, lalu kita pilih edit dan table layout. Maka coba dicek dulu di bagian codes itu harusnya bertipe ASCII ya. Lalu tutup kembali, lalu buka pada tabel acceptable codes. Lalu lakukan hal yang sama di edit table layout, lalu pastikan codes itu bertipe ASCII. Lalu jika sudah dipastikan, buka pada tabel acceptable codes yang tadi, lalu kita buka table layout window, kita tambahkan add new expression, dan ekspresinya itu di bagian nama kita isi sebagai codes sub acceptable. Lalu klik FX di expression buildernya, itu kita masukkan rumus subtraction dan lalu alt trim, pilih codes lalu 1, 4 seperti pada video berikut. Lalu simpan rumus tersebut dengan klik green check mark, tutup table layout, lalu klik kanan pada codes, add columns, dan kita bisa menambahkan columns codes sub acceptable. Lalu buka tabel unacceptable codes dan ulangi dengan langkah-langkah yang sama. Langkah-langkahnya itu kita buka table layout, kita masukkan ekspresi baru, lalu di bagian namanya ini codes sub unacceptable ya, karena kita ganti di unacceptable. Lalu klik FX untuk memasukkan rumusnya. Rumusnya masih sama, yaitu sub str dalam kurung alt trim dalam kurung codes, 1, 4. Lalu jika sudah dimasukkan dan disimpan, kita bisa klik bagian codes lalu add columns lagi, dan ini column codes sub unacceptable. Sudah, kita buka lagi pada tabel unacceptable codes, lalu pilih data, join table, dan di secondary table listnya kita pilih bagian acceptable codes. Setelah itu pilih codes sub unacceptable sebagai primary key, dan lalu pilih juga codes sub acceptable sebagai secondary key. Lalu di primary fields-nya kita pilih
code sub unacceptable dan description, dan lalu pilih presort secondary table. Masukkan di tabel 2 ini, kita masukkan codes in both table itu sebagai namanya. Pada tab bagian more itu pilihlah match primary records dan pastikan ini tidak ada join categories lagi, lalu klik OK. Lalu di ACL ini akan kosong di tabel barunya, pilih analyze, lalu kita count record, lalu OK. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuka tabel Trans April, dan ini kita pilih edit, lalu pilih table layout. Kita masukkan ekspresi baru, dan itu di bagian namanya kita isi code sub April, lalu kita pencet fx dan masukkan rumusnya. Untuk rumusnya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu sub str dalam kurung altrim dalam kurung codes, 1,4, lalu klik OK. Jika sudah disimpan, lalu kita klik kanan pada bagian codes dan lalu add column, dan kita pilih untuk mendapatkan codes sub April, lalu klik OK. Lalu kita akan menggunakan relations comments. Dengan tabel Trans April ini kita pilih data, relate tables, lalu kita klik add table. Lalu kita masukkan bagian tabel unacceptable codes, dan maka akan muncul tabel unacceptable codes di dialog box relations. Lalu bagian code sub April di tabel Trans April kita drag atau kita garisi ke bagian code sub unacceptable di tabel unacceptable codes. Setelah itu kita pilih finish untuk mengokekan dari relasinya. Jika sudah finish, maka kita klik kanan pada code sub April, lalu kita add columns. Di itu kita akan pilih di bagian unacceptable codes, dan kita pilih bagian unacceptable codes titik codes sub unacceptable, lalu klik OK. Langkah selanjutnya kita bisa memilih mana saja di blank entry-nya. Ini kita klik kanan, lalu pilih quick filter dan not equal, lalu kita hapus codes sub April dan codes dari view-nya.
Setelah itu kita akan mencoba menghitung dengan count records. Langkah selanjutnya kita pilih data, lalu ekstrak data. Lalu kita pilih box di box record ini. Di bagian to fieldnya kita beri nama trans April unacceptable. Lalu klik OK. Lalu kita akan membuka company debt tabel. Pilih edit, table layout. Di dalam table layoutnya kita bagian edit field expressionnya, pastikan bahwa debt code itu bertipe ASCII. Dan kita masukkan ekspresi baru dengan nama debt code 1. Di fx-nya di bagian rumusnya masih hampir sama dengan sebelumnya. Kita pilih rumus subs str dalam kurung altrim dalam kurung debt code, koma 1, lalu kita simpan. Jika sudah disimpan, maka kita klik kanan pada debt code, lalu kita add columns dan pilih di bagian debt code 1. Jika sudah, kita klik kanan pada debt code dan di bagian debt code-nya itu kita hapus. Lalu sudah selesai. Pada tabel employees, seperti biasa pilih edit table layout, lalu masukkan ekspresi baru dengan nama m_no_1. Kita masukkan rumus hampir sama dengan yang atas, yaitu sub str dalam kurung altrim dalam kurung m0,1,1. Lalu kita simpan. Setelah disimpan, kita klik kanan pada M0, lalu kita add columns dan masukkan di bagian F01, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat relasi lagi dengan tabel employees-nya yang aktif. Kita pilih data, lalu relate table. Kita add table dan double klik pada tabel company debt. Di bagian M01 itu langsung kita tarik ke debt code 1. Lalu kita klik finish. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian card 6, lalu kita add columns. Dan seperti yang di atas, kita pilih di company debt, lalu pilih company debt name. Lalu kita klik OK.
Lalu di tabel employees ini kita pilih data, extract data. Di fields-nya pilih extra fields button. Lalu untuk selected field-nya kita pilih first name, last name, sama card name. Lalu di bagian drop down-nya kita pilih dari tabel company debt. Lalu tambahkan company debt name ke selected fields. Lalu kita klik OK. Di bagian to kita beri nama employees underscore debt. Lalu kita klik OK dan simpan. Lalu di employees debt table ini kita pilih edit, lalu pilih table layout. Pastikan di bagian card name ini kategorinya C dengan field length-nya, panjang fieldnya 16. Selanjutnya kita buka bagian tabel trans April unacceptable, pilih edit dan table layout. Pastikan bagian card name ini punya 19 panjang field. Lalu kita add new expression saja. Di namanya kita beri nama card name trim. Lalu masukkan rumus seperti biasa, yaitu sub str dalam kurung all trim dalam kurung card name 1,16. Lalu kita simpan. Lalu di bagian tabel trans April unacceptable, pilih data, kita pilih relatable, lalu add table di bagian employees debt. Di tabel employees debt kita tarik card 6 ke card 6 trim di tabel trans April unacceptable, lalu finish. Lalu card 6 kita menambahkan tab kolom di bagian kanan card 6. Lalu kita pilih employees debt first name, employees debt last name, sama employees debt name. Lalu kita klik OK, akan muncul 3 kolom secara sekaligus. Lalu kita atur urutannya
dengan urutan first name, last name, debt name, amount, description, transdate, card name, code, sub, unacceptable, dan customer number. Lalu kita membuat laporannya dengan cara pilih bagian data, pilih report, dan di descriptive headernya kita isi dengan unacceptable transaction at Metaphor Corporation in April 2003. Lalu bagian outputnya pilih screen, lalu oke. Save laporannya sebagai HTML. Lalu kita pilih lagi data, report, dan di outputnya sekarang kita pilih file. Lalu kita pilih HTML text file di bagian file type-nya. Kita beri nama unacceptable trans April 2003 dan lalu kita simpan di Windows. Maka laporan tadi akan dibuka di web browser. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.